Di video kali ini, saya membuat kue lapis ketan putih. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1350 ml santan kekentalan sedang. Saya dapat dari 1 butir kelapa tua berukuran besar. Lalu tambahkan 1 helai daun pandan. Kemudian kita masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih supaya nanti kuenya awet dan tidak mudah basi. Setelah santannya mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung ketan putih setara dengan 25 sendok makan, 200 gram tepung beras setara dengan 20 sendok makan, 100 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 10 sendok makan, 300 gram gula pasir setara dengan 21 sendok makan, setengah sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Supaya lebih gurih, tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan setengah bagian santan. Lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap supaya nanti adonannya ini lebih cepat tercampur rata dengan baik. Setelah gula larut adonan licin dan tercampur rata seperti ini, masukkan sisa santan. Lanjut aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini, bagi adonan menjadi 2 bagian. Nah, untuk adonan yang di wadah biru, totalnya sebanyak 1230 ml. Dan adonan yang paling sedikit atau di dalam wadah pink sebanyak 615 ml. Selanjutnya, adonan yang lebih banyak tambahkan sedikit pewarna hijau atau sesuai selera. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama rata. Setelah itu sisihkan sebentar. Setelah itu siapkan setengah sendok teh pemutih makanan, saya beli di toko bahan kue. Lalu larutkan dengan sedikit adonan. Aduk-aduk sampai pemutih makanannya larut. Untuk pemutih makanan opsional. Setelah itu kita saring. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang. Lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 x 7 cm. Kalau mau hasilnya lebih tinggi, gunakan loyang 18 x 18 x 7 cm ya teman-teman. Selanjutnya masukkan loyang yang sudah diolesi minyak goreng ke dalam kukusan dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih. Kemudian masukkan lapisan pertama yaitu lapisan warna hijau. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih. Lalu kukus sekitar 15 menit menggunakan api sedang. Setelah 15 menit ini sudah set. Untuk mengecek apakah sudah benar-benar set, sentuh menggunakan sendok. Apabila tidak ada adonan yang lengket di sendok berarti sudah set. Selanjutnya masukkan seluruh adonan putih. Kita masukkan sedikit demi sedikit supaya lapisan bawah tidak rusak. Nah, untuk lapisan putih tetap kita kukus sekitar 15 menit menggunakan api sedang. Setelah 15 menit ini sudah set. Pastikan benar-benar set supaya nanti lapisannya cantik. Selanjutnya masukkan lapisan terakhir yaitu lapisan hijau. Jadi semuanya ada 3 lapisan, lapisan hijau, putih, dan hijau. Kalau air di dalam kukusan sudah mulai berkurang, bisa menambahkan air mendidih secukupnya. Nah, untuk lapisan terakhir, kita kukus sekitar 25 menit tetap menggunakan api sedang. Setelah 25 menit, ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah itu, biarkan dulu sampai benar-benar dingin dan suhu ruang. Setelah kuenya sudah benar-benar dingin atau suhu ruang, sisir pinggirannya menggunakan spatula secara perlahan. Lalu keluarkan kue dari loyang.
Nah, ini kuenya sangat mudah dikeluarkan dari loyang karena kita tadi mengolesi minyak goreng secara merata ya teman-teman. Setelah itu potong-potong sesuai selera. Supaya hasil kue lapisnya cantik, pastikan sebelum memasukkan lapisan berikutnya, lapisan sebelumnya sudah harus benar-benar set. Kemudian supaya mudah mengeluarkan dari loyang, tunggu dulu sampai benar-benar dingin karena kuenya belum kokoh kalau masih dalam keadaan panas atau hangat ya teman-teman. Supaya hasil potongan kuenya cantik dan rapi, untuk pisaunya lapisi dengan plastik wrap atau plastik biasa. Selain menggunakan pisau, bisa juga dipotong menggunakan scraper ataupun spatula. Nah, ini dia kue lapis ketan putihnya sudah jadi. Kue lapis ini buatnya sangat mudah, hasilnya cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, super legit, super gurih, manisnya pas, super lembut banget. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.